Jadi begini Pak Ustadz, saya kebetulan di majelis, di perwakilan maupun di perabinaan itu diberi amanah untuk membacakan brosur atau tasin. Ya walaupun mungkin nggak selancar seperti Pak Ustadz Gojali atau Pak Maradona itu memang nggak mungkin. Tapi ketika mungkin kata siapa nggak mungkin, insya Allah mungkin. Bahkan lebih lancar nanti daripada beliau berdua, daripada kami juga. Tetapi ketika waktu membacakan brosur itu banyak warga yang istilahnya itu ngobrol, ya bahkan mungkin itu mendiskusikan apa yang saya bacakan entah dari Quran atau dari hadis, tapi itu rasanya mengganggu. Artinya saya itu jadi kurang fokus gitu Pak Ustadz. Nah, jadi perasaan jenengan saja mendiskusikan bacaan jenengan gitu, perasaan saja itu. Terus? Nah, jadi bagaimana untuk menasehati ini untuk warga saya supaya sadar. Ya saya perhatikan di sini Pak Ustadz Gojali membacakan segini ratusan majelis itu nggak ada yang nggak ada yang berbicara sepi gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana perwakilan juga seperti itu. Ketetapan Allah, jika Quran itu dibaca, dengarkan, perhatikan. Jika Quran diterangkan, jangan buat gaduh. Nah kalau dibacakan brosur itu isinya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Kalau dibacakan kemudian bikin gaduh, ingat dulu orang kafir juga begitu. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dalam Quran surat Fusilat itu ayat 26, coba diingat lagi itu. Surat Fusilat nomor 41 ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Yalah. Dulu orang kafir pernah mengadakan hiruk pikuk saat Quran diterangkan oleh Nabi. Lah di MTA ini ada satu nidom berdasar ayat ini. Ngaji di MTA salah satu nidomnya semuanya harus ikhlas, siap, tenang. Ibarat kata saking tenangnya jika ada jarum jatuh itu kedengaran. Saking tenangnya. Jarum itu kan kecil. Kalau jatuh suaranya kan mesti tidak keras. Tapi saking tenangnya, ibarat kata jarum jatuh sekalipun bisa kita dengar. Nah, itu salah satu nidom di MTA. Maka kalau mau jadi warga ngaji di MTA harus mau dengan nidom-nidomnya. Salah satunya ngaji dengan tenang, perhatian, bawa mushaf, bawa buku, bawa pulpen. Hal yang perlu dicatat dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, catat. Kenapa? Karena ada nasihat, qayyidu al-ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan catatan. Karena jika nanti kita lupa, ada catatan yang bisa kita buka, kita baca. Maka sekalipun dunia sudah modern, tetap mushaf, buku, pulpen tidak tergantikan. Itu bentuk kesungguhan, bentuk kedisiplinan kita ngaji. Nah sekarang kalau brosur dibacakan, sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, lah kok gaduh sendiri-sendiri. Ini berarti hatinya belum mantap untuk ngaji. Baru fisik yang hadir. Kalau fisiknya hadir terus bikin rame, ya lebih baik fisiknya tidak usah hadir. La ikroha fi MTA, tidak ada paksaan. Jadi keluarga besar MTA. Tapi kalau sudah masuk ke MTA, terkena aturan. Salah satunya ngaji harus tenang, tidak boleh ngobrol sendiri-sendiri. Itu menjadi ciri khas yang Allah anugerahkan ke MTA sejak awal berdiri, sejak 53 tahun yang lalu. Karena ngaji harus tenang, harus serius. MTA tidak sedang cari pengikut. Lah nek mung melu MTA tapi bikin rame pas ngaji, lebih baik gak usah ikut. Very good, very fine. Kalau ndak mau ikut, cari yang lain. Aturan di MTA salah satunya tenang kita ngaji. Maka jangan tergerus oleh kemodernan zaman. Karena ketenangan dalam tadabbur Quran itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Lah kalau ngaji terus gaduh, apa yang diambil pelajaran dari ngaji? Ndak ada. Hehe, gaduh nggak karuan lah, merasa ngaji.